Shalom, jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus. Sebelum kita melaksanakan aktivitas kita dalam satu hari ini, kita terlebih dahulu mendengarkan firman Tuhan yang menjadi renungan kita dalam satu hari ini. Kita berdoa. Allah Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan atas penyertaan Tuhan kepada kami, hingga kami boleh melakukan aktivitas kami dalam satu hari ini. Tuhan, sertai kami dan pimpin kami dan ajari kami Tuhan untuk melakukan firman-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan di hari ini tertulis dalam Markus 9 ayat 7. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Demikian pembacaan firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, dalam nats sebelumnya dikatakan bahwa Yesus mengajak Petrus, Yakobus dan Yohanes naik ke gunung bersamanya. Ketiganya ia ajak juga sewaktu membangkitkan anak perempuan Yairus. Ketiganya menyaksikan sekilas kemuliaan Yesus. Ketika mereka melihat dia sedang berbicara dengan Elia dan Musa, mereka terkesan bahwa Yesus adalah pemenuhan daripada para nabi, termasuk Elia dan Musa. Petrus ingin melestarikan saat yang menggembirakan itu dan ingin menahan Yesus di tempat tersebut. Elia dan juga Musa. Suara Allah dari awan mengulangi apa yang pernah dengarkan pada saat pembaptisan Yesus. "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Setelah suara itu terdengar, mereka tidak lagi melihat Musa dan Elia. Dan yang tinggal di sana hanyalah Yesus. Dari sini telah terlihat bagaimana Allah telah memuliakan Yesus melalui penampakan Musa dan Elia. Di dalam nats ini Markus 9 ayat 7, Yesus mau menegaskan kepada para murid saat itu dan juga kepada kita saat ini, supaya para murid dan juga kita mendengarkan Yesus dalam setiap hidup kita. Telah dinyatakan kepada kita siapakah Tuhan Yesus. Dialah yang patut didengar, karena dialah jalan keselamatan yang datang daripada Allah. Jemaat yang dikasihi Tuhan Yesus Kristus, ada banyak suara-suara di dunia ini yang menawarkan kesenangan hidup kita. Akan tetapi, hanya ada satu nama yang benar-benar menjamin kebahagiaan yang sejati, yaitu suara Tuhan Yesus Kristus yang memberikan pengalaman rohani kepada para murid untuk meneguhkan iman mereka yang ketika mengalami masa-masa sulit. Kadangkala kita tidak dapat mendengarkan suara Tuhan karena kita sangat sibuk dengan persoalan hidup yang sedang kita alami. Bahkan sampai-sampai kita tidak lagi memiliki waktu untuk bersekutu dengan Tuhan, berdoa kepada Tuhan. Bahkan kita lebih cenderung hidup di zona yang aman. Padahal konsekuensi untuk bisa mendengarkan suara Tuhan, kita harus berani keluar dari zona nyaman kita. Karena Yesus saja mau keluar dari zona nyaman hidupnya. Dia rela memberikan darahnya untuk menebus dosa manusia. Dia rela berkorban disalibkan untuk dosa manusia. Maka renungan hari ini mengajak kita untuk selalu setia dan taat untuk mendengarkan suara Tuhan. Karena suara Tuhan kerap kali mengajak kehidupan kita untuk lebih baik. Kita tidak dapat melihat kemuliaan Yesus, tetapi seperti yang dikatakan di Yohanes 20 ayat 29, "Berbahagialah orang yang tidak melihat namun percaya." Dengarkanlah suara Yesus setiap saat
Karena melalui suara Yesuslah kita akan dapat memilih mana yang menjadi kehendak Tuhan, mana yang menjadi larangannya. Dengarkanlah suara Tuhan dalam setiap kehidupan kita. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas segala anugerah yang Tuhan berikan kepada kami. Kami telah mendengarkan firman-Mu. Ajari kami Tuhan untuk selalu setia dan taat untuk mendengarkan suara Tuhan dalam kehidupan kami. Karena melalui suara-Mu lah yang akan menuntun kehidupan kami, sehingga kami benar-benar hidup di jalan Tuhan. Dalam satu hari ini, setiap aktivitas yang mau kami lakukan, Tuhan sertai kami. Kami puji dan kami muliakan nama-Mu. Dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom semuanya. Tuhan Yesus memberkati kita.